Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk kelas 10 semua jurusan, materi kajian kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini itu adalah tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat itu adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan secara beriringan dengan kata salat pada 82 ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma' ulama. Selanjutnya, mengenai tentang hukum zakat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arraqiin. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya, ada syarat dan rukun zakat. Syarat rukun zakat itu adalah yang pertama, syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku, muzakki. Muzakki itu artinya adalah orang yang mengeluarkan zakat. Adalah sebagai berikut. Yang A, Islam. Dia itu harus orang Islam yang mengeluarkannya. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, baligh ataupun sudah dewasa. Yang keempat, itu berakal. Selanjutnya, syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta sebagai objek zakat adalah sebagai berikut. Harta tersebut harus yang pertama milik penuh. Yang kedua berkembang. Yang ketiga mencapai nisab. Yang keempat lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima bebas dari hutang. Yang keenam berlaku setahun. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib pajak. Yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat. Yang keempat, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Setelah itu, maka ada yang dikatakan hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Apa hikmah dari ibadah zakat tersebut? Banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hambanya. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dari penjelasan ayat di atas bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka ataupun pemilik harta dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela, serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina lainnya. Jadi penjelasan tentang zakat ini, di sini zakat ini ada 2 macam. Yang pertama dia itu ada zakat harta. Zakat harta itu adalah yang disebut sebagai zakat mal. Zakat mal ini ya tergantung apa? Harta yang dia miliki. Artinya apabila telah sampai nisabnya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Baik zakat kebun,
zakat pertambangan, emas, perak, itu termasuk ke dalam zakat mal. Yang kedua, zakat itu adalah zakat fitrah. Apa zakat fitrah? Itu ya zakat jiwa. Zakat fitrah ini pengeluarannya ini hanya dilaksanakan setahun sekali. Kapan? Di saat bulan Ramadan. Itulah yang disebut sebagai zakat fitrah. Pengeluaran zakat fitrah ini bisa dilaksanakan pada malam pertama Ramadan. Namun terkadang mayoritas di daerah kita masing-masing itu dilaksanakan pada malam, di startnya itu mulai malam 27 sampai dengan malam terakhir Ramadan. Nah, jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga fisabilillah, yang keempat amil, yang kelima musafir, yang keenam orang berhutang di jalan Allah, yang ketujuh dia itu ibnu sabil, yang selanjutnya itu yang terakhir itu adalah mu'allab. Jadi itulah dia yang termasuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi sampai di sini penjelasan Bapak mengenai zakat. Mudah-mudahan kesempatan lain kita sambung kembali, dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah Covid-19 cepat berlalu sehingga kita bisa dapat melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka. Baik, sampai sini dulu. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.